Hmm, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Asif Aswa dengan NIM 2309035000021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus CPP, Cost Volume Profit Analysis pada PT Energi Sehat. Nah, selanjutnya ada pula di sini analisis CPP. Analisis CPP itu sendiri adalah alat manajerial yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, volume penjualan, harga jual, dan laba. Analisis ini membantu perusahaan menentukan titik impas dan merencanakan keuntungan yang diinginkan. Ada pula tujuan analisis CPP, yaitu yang pertama menentukan jumlah penjualan minimum untuk mencapai titik impas break-even point. Yang kedua, memprediksi dampak perubahan harga, biaya, atau volume terhadap laba. Yang ketiga, membantu dan pengembalian keputusan seperti penetapan harga dan perencanaan produksi. Yang keempat, merancang strategi penjualan untuk mencapai target laba setelah pajak. Eh, Langsung saja kita masuk studi kasus. Pada PT Energi Sehat adalah perusahaan yang memproduksi minuman energi bernama Powerbomb. Saat ini mereka ingin memahami beberapa banyak produk yang harus dijual agar tidak mengalami kerugian dan mulai mendapatkan keuntungan. Mereka juga ingin menganalisis dampak perubahan harga dan biaya terhadap laba perusahaan. Nah, di sini ada data komponennya itu harga jual atau botol, nilainya itu 10.000, biaya variabel per unit, nilainya itu 6.000, biaya tetap per bulan, yang nilainya itu 80 juta, volume penjualan 25.000 per unit, pajak penghasilan 25%. Nah, di sini ada perhitungan biaya tetap. Dilihat sendiri di sini, eh, biaya tetap atau fixed cost, yaitu sewa pabrik dan gudang, gaji karyawan tetap, biaya penyusutan mesin, listrik dan utilitas dasar, administrasi umum. Total biaya tetap di sini yaitu sebanyak 80 juta. Nah, yang selanjutnya itu perhitungan biaya variabel. Biaya variabel sendiri, variabel cost, yaitu ada bahan baku, energi air dan sebagainya, botol dan kemasan, label dan cetak, tenaga kerja produksi, biaya distribusi per botol, total biaya variabel per unit sebanyak 6.000. Nah, di sini perhitungan total biaya. Total biaya itu dengan ruas biaya tetap ditambah biaya variabel dikali jumlah unit. Biaya tetap sendiri itu 80 juta ditambah biaya variabel 6.000 dikali jumlah unit 25.000 yang menghasilkan 230 juta. Selanjutnya margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit yang dimana harga jual dikurang biaya variabel. Harga jual sendiri itu 10.000 dikurang biaya variabel 6.000 sama dengan 4.000. Margin kontribusi rasio sendiri 4.000 dibagi 10.000 menghasilkan 40%. Nah, yang selanjutnya break even point unit. BEP unitnya itu biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Nah, biaya tetap sendiri itu 80 juta, harga jual 10.000 dikurang biaya variabel 6.000. Di mana 80 juta dibagi 4.000 hasil dari harga jual dikurang biaya variabel menghasilkan 20.000 unit. Laba sebelum pajak itu total pendapatan dikurang total biaya. Laba sebelum pajak total pendapatannya 250 juta dikurang 230 juta menghasilkan 20 juta. Total pendapatan sama dengan harga jual dikali jumlah unit terjual. Perhitungannya itu pendapatannya harga jual 10.000 dikali 25.000 menghasilkan 250 juta. Selanjutnya, laba setelah pajak. Laba setelah pajak itu laba sebelum pajak dikali 1 dikurang tarif pajak. Yang dimana laba sebelum pajak itu
juta dikali 1 dikurang 0,25 yang menghasilkan 15 juta. Target penjualan untuk laba setelah pajak 30 juta. Langkah pertama itu laba sebelum pajak. Laba setelah yang dimana rumusnya laba setelah pajak dibagi 1 dikurang tarif pajak. Dimana laba setelah pajak ini 30 juta dibagi 1,025 yang menghasilkan 40 juta. Langkah kedua itu yang hitung unit penjualan. Target unit penjualan sendiri itu biaya tetap ditambah laba sebelum pajak dibagi margin kontribusi. Di mana biaya tetap itu 80 juta ditambah 40 juta laba sebelum pajak dibagi margin kontribusi 4.000 yang menghasilkan 30.000. Nah, di sini kesimpulan sendiri, break even point itu perusahaan tercapai pada penjualan 20.000 unit, yang berarti pada titik ini perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dengan volume penjualan aktual sebanyak 25.000 unit, PT Energi Sehat memperoleh laba sebelum pajak sebesar 20 juta dan laba setelah pajak sebesar 15 juta. Untuk mencapai laba bersih setelah pajak sebesar 30 juta, perusahaan perlu menjual sebanyak 30.000 botol atau menaikkan volume penjualan sebesar 5.000 botol dari kondisi saat ini. Ya, selanjutnya analisis ini menunjukkan bahwa margin kontribusi sebesar 4.000 per botol memiliki peran penting dalam menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Yang terakhir, CPP analis sangat berguna sebagai alat bantu manajemen untuk menentukan target penjualan, mengevaluasi harga jual, serta merencanakan strategi pertumbuhan laba perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.